Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari dimulai sejak Sabtu 1 Mei kemarin. Perpanjangan ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melanggar aturan PSBB pada periode pertama. Pengecekan terus dilakukan oleh satuan tugas yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta petugas kesehatan yang berjaga di checkpoint Sandratek, Ciputat, Tangerang Selatan. Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran seperti tak menggunakan masker, penumpang yang tak beralamat sama dan melebihi kapasitas kendaraan diberikan surat peringatan dan diwajibkan untuk putar balik. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Ausirio Ndolu di Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat siang, Ausirio. Ausirio, fase pertama evaluasinya masih banyak pelanggaran yang ada. Apa kemudian tindakan dan upaya tegas yang akan dilakukan aparat untuk memastikan bahwa fase kedua ini bisa berjalan dengan optimal? Ya, selamat siang Mayfrey. Tepat sekali memang seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, memang pemerintah Kota Tangerang Selatan secara resmi telah memperpanjang masa penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hingga 14 hari ke depan atau 1 kali masa inkubasi COVID-19. Ini memang pemerintah Kota Tangerang Selatan menyebutkan memperpanjang PSBB ini melalui evaluasi yang telah dilakukan selama PSBB pada periode pertama kemarin. Memang bagaimana mereka mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut, bahwa tingkat penyebaran virus corona di Kota Tangerang Selatan ini memang terdapat penurunan begitu, namun belum signifikan. Ini memang dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mentaati peraturan dari PSBB ini agar karena memang seperti yang diketahui bersama bahwa virus corona ini harus dilakukan bersama-sama, diperlukan ketegasan dari pemerintah maupun juga aparat dan juga masyarakat untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona ini. Dan saat ini memang saya sudah berada di salah satu pintu atau titik pertama dari Tangerang Selatan, yakni checkpoint di Sandratek begitu. Seperti yang Anda saksikan di belakang saya, ini merupakan checkpoint yang pertama di mana masyarakat yang dari Jakarta ini akan masuk ke daerah Tangerang Selatan begitu, untuk kemudian di sini bagaimana para petugas yang petugas gabungan dimulai dari TNI, Polri dan juga Dinas Perhubungan, lalu kemudian ada petugas kesehatan yang juga berjaga di tempat ini, memang telah bertugas sejak pada pukul 8 pagi hari tadi untuk mengecek apakah memang para warga atau masyarakat yang memang masuk ke daerah Tangerang Selatan ini mentaati sejumlah peraturan PSBB ini. Dan memang kami sempat memantau sejak pada 8 pagi hari tadi hingga pada saat ini masih banyak masyarakat yang memang melanggar peraturan dari PSBB tersebut. Kami memantau bagaimana tadi masyarakat baik kendaraan roda 2 yang menggunakan kendaraan roda 4 juga ini melakukan sejumlah pelanggaran seperti misalkan melebihi kapasitas begitu, dan kemudian mereka tidak menggunakan sarung tangan atau mereka berpenumpang namun tidak memiliki alamat yang sama. Ini kemudian para petugas yang berjaga di checkpoint ini memberikan sejumlah sanksi, memberikan sejumlah himbauan juga kepada masyarakat untuk diberikan surat peringatan begitu, dan kemudian apabila mereka tidak mentaati peraturan PSBB, mereka diminta untuk putar balik untuk tidak memasuki ke daerah Tangerang Selatan. Dan untuk mengkonfirmasinya, saat ini saya sudah bersama dengan kepala pengendali dari checkpoint di Ciputat ini, yakni Ibtu Wagimin. Selamat siang Pak Wagimin. Selamat siang Mas. Ya, Pak, ini terkait dengan pelaksanaan PSBB di periode kedua ini Pak, di fase kedua. Ini apa yang menjadi perbedaan jika dibandingkan dengan fase pertama kemarin Pak? Ya, untuk perbedaan tidak ada, ya semua sesuai dengan aturan yang ada. Ya, jadi kalau kemarin kita masih kasih teguran, ingatan gitu kan, sekarang kita langsung putar balik. Jadi semua pelanggaran baik roda 2 yang bukan satu keluarga maupun kendaraan roda 4 pribadi maupun angkutan umum yang melebihi daripada muatan kita putar balik kembali. Nah, ini untuk titik checkpoint sendiri Pak yang berada di Tangerang Selatan. Kalau kita ketahui sebelumnya ini kan memang ada sekitar 15 titik kalau tidak salah ya Pak. Ini pada fase periode kedua ini Pak, ini checkpoint yang difokuskan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ini ada berapa sih Pak?
Untuk Tangerang Selatan ini ada 7 titik checkpoint. Gitu. Ada 7 titik checkpoint. Oke, dalam setiap checkpoint tersebut ada berapa petugas yang bertugas dan dari siapa saja, Pak? Petugas kurang lebih ada 23 personel, yaitu dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan pemadam. Kebetulan ini kantornya dekat kita checkpoint ini dekat pemadam sehingga ada melibatkan rekan-rekan dari pemadam. Nah, ini hari kedua penerapan PSBB di Tangerang Selatan begitu, Pak. Dari pantauan Bapak, dari pantauan petugas yang bertugas di checkpoint ini, kesalahan atau pelanggaran apa saja yang memang masih dilakukan oleh masyarakat nih, Pak? Iya, kebanyakan pelanggaran yaitu masalah roda 2, yaitu goncengan yang bukan satu alamat. Ya mungkin dia karena mulai dari dia berangkat kantor atau pulang kantor, itu kebanyakan dilaksanakan oleh roda 2. Kalau untuk roda 4 atau pribadi, penumpang, ya rata-rata sudah 99% sudah mengikuti aturan yang ada. Oke, ini artinya dari hari ke hari begitu, Pak, dari selama checkpoint ini berdiri begitu, ini masyarakat terlihat semakin lama mentaati peraturan ini atau kemudian angka masyarakat yang melanggar itu sama saja begitu, Pak? Kebanyakan sudah banyak mentaatin peraturan yang ada ya, karena mungkin juga punya keluarga yang harus memikirkan kesehatannya, ya harusnya mau nggak mau dia juga harus berpikir masalah kesehatan, karena ini bukan untuk pemerintah, ini untuk masyarakat. Oke. Terakhir, Pak, ini untuk sanksi sendiri yang akan diterapkan kepada masyarakat, karena kita tahu masyarakat sampai saat ini, seperti yang kita lihat juga bersama tadi, masih banyak yang melanggar ini, Pak. Nah, sanksi apa saja yang sebenarnya bisa diterapkan kepada masyarakat pada fase kedua PSBB di Tangerang Selatan ini, Pak? Ya untuk sekarang, untuk fase kedua ini ya kita putar balikkan kembali supaya dia kembali ke tempat dia semula. Gitu yang kita laksanakan untuk hari kedua ini. Jadi kita putar balik yang tidak satu alamat atau mungkin mobil kendaraan umum ataupun sewaan yang melebihi kapasitas kita balikkan kembali. Ada berapa pelanggaran yang sudah terjadi hingga saat siang hari ini, Pak? Ya pelanggaran kurang lebih mungkin sekitar 25-an. Ya. Oke, baik, terima kasih, Mbak, informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Iya. Ya, begitulah Mevri perbincangan saya dengan pengendali atau kepala yang berada di checkpoint Ciputat ini. Bagaimana ia menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat secara berkala begitu telah mengerti atau telah teredukasi dari peraturan yang berada di PSBB di Tangerang Selatan ini. Namun masih saja memang masyarakat yang memang belum mentaati peraturan tersebut dengan sejumlah alasan. Memang seperti yang kami pantau sejak pada pagi hari tadi, mereka harus menjumpai keluarga, kemudian alasan pekerjaan, kemudian alasan ekonomi. Begitu mereka masyarakat memiliki sejumlah alasan untuk tidak mentaati peraturan ini. Namun perlu kita sadari bersama bahwa aturan dari PSBB ini harus ditaati secara bersama dan didisiplinkan secara bersama begitu untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona di Indonesia. Mevri. Baik, itu tadi ya, kita harus bersama-sama sadar bahwa setiap orang memiliki peranan penting untuk memutus penyebaran rantai virus corona di Indonesia. Itu tadi laporan langsung dari produser lapangan CNN Indonesia, Ausirion Dholu, dan fotojurnalis Fajar Indrajaya. Selamat melanjutkan tugas Anda.